Kemudian saya pengen tanyakan kepada Ali terkait dengan relasi kuasa dari perspektif psikolog, bisa dijelaskan? Ya, relasi kuasa adalah salah satu konstruk dalam psikologi juga. Dan itu hal yang sangat wajar dan normal terjadi. Kenapa? Karena sebagai individu sosial kita masih berinteraksi dalam lingkungan sosial yang pasti itu akan selalu ada perbedaan strata, perbedaan level, perbedaan pangkat. Mulai dari yang sangat kaku perbedaannya seperti misalnya suatu institusi seperti kepolisian, pengadilan, atau mulai makin turun itu sekolah, sampai dengan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga. Relasi kuasa itu selalu ada yang lebih di atas, ada yang di bawah. Dalam psikolog kan kenapa sulit sekali pada level-level tertentu untuk mendobrak relasi kuasa tersebut? Oke, karena bisa ke slide yang berikutnya. Majelis Hakim, terima kasih. Ini ada yang namanya penelitian penjara Stanford Prison Experiment, ini tahun 1971, melanjutkan penelitian yang sebelumnya Milgram. Jadi, kenapa susah sekali mendobrak? Karena kadang-kadang kita berada pada kondisi yang persis seperti sama ini, prison. Jadi kalau menurut si peneliti utamanya namanya Philip Zimbardo. Zimbardo mengatakan, we are all like in a prison. Prison itu satu komunitas yang tertutup dan kita itu sebenarnya ada dalam tanda kutip penjara-penjara kecilnya tersendiri. Mulai dari rumah, sekolah, sampai dengan institusi-institusi yang besar seperti yang tadi saya katakan mungkin kepolisian. Dalam lingkungan sempit tersebut itu biasanya ada struktur yang sangat kaku. Ada kuasa yang jelas-jelas terlihat, mungkin tidak tertulis secara jelas, tapi memori kita mencatat, merekam bagaimana selama ini kuasa tersebut dijalankan. Dan bagaimana ketika perintah tersebut tidak dilakukan, ada konsekuensi fatal yang bisa diterima. Jadi memori itu ada di kepala kita, sehingga ketika ada satu perintah yang kita tidak suka, seperti halnya di penjara tersebut, kita tidak mau melakukannya, kita melihat yang sebelumnya itu kena konsekuensi dan aku tidak mau. Karena aku tidak mau, makanya udah deh jalanin aja, toh nggak bisa ngapa-ngapain karena kita ada di prison ini, ceritanya demikian. Dan itu kalau kita lihat, kalau berbicara mengenai relasi kuasa yang tadi, absolute power corrupts absolutely. Jadi Zimbardo menemukan mereka-mereka yang memiliki kuasa absolut itu biasanya punya kecenderungan untuk korupsi absolutely juga. Yang kedua, those who were given the position of authority quickly took advantage of their role. Karena penelitian ini harusnya hanya dilakukan selama 14 hari. Jadi ceritanya hanya 14 hari di mana mereka semua ini adalah dibayar ceritanya. Mau nggak ikut dalam penelitian ini? Ini ada yang berperan sebagai kepala penjaga penjara, ada yang berperan sebagai yang dipenjara. Tapi penelitian ini harus dihentikan pada hari ke-6 karena mereka-mereka yang berperan sebagai kepala penjara itu corrupts absolutely, yang menimbulkan istilahnya yang di penjara itu menjadi punya gangguan kesehatan mental. Baik. Ya, terima kasih Ali. Kemudian yang saya mau tanyakan terkait dengan free will ya. Free will dan blind case. Tentang otoritas, bisa dijelaskan? Free will juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi. Jadi free will itu adalah satu kehendak bebas yang diasumsikan dimiliki oleh setiap individu. Padahal sebenarnya free will itu bentuknya kayak spektrum. Jadi mulai yang ada free will banget sampai dengan tidak ada free will sama sekali. Ini kondisinya ini sangat berbentuk dalam sebuah spektrum yang tidak bisa kita sesimpel mengatakan apakah orang ini punya free will atau tidak. Itu demikian. Bahkan kalau sekalipun kita mengatakan enggak kok aku bisa punya free will seutuhnya, itu juga enggak benar. Kenapa? Karena kita ada pengaruh genetika. Kita ada pengaruh pola asuh. Jadi free will yang seutuhnya itu sebenarnya ilusi. Jadi ketika kita kemudian melakukan satu hal, itu pasti ada pengaruh dari hal yang lainnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menunjukkan free will kita, seperti misalnya memutuskan kita mau masuk kuliah apa.
kita mau melakukan apa. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak punya free will sama sekali karena itu bentuknya sangat kaku dan kita hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan. Iya, ada contoh kasus bahwa diperintah untuk melakukan penembakan dengan waktu yang sangat cepat, yang hitungannya disampaikan bahwa beberapa detik. Kemudian bisa dijelaskan nggak dalam situasi itu bisa tidak seseorang menggunakan free will-nya dia? Oke. Iya. Iya. Boleh tolong majelis hakim, maaf slide yang berikutnya terakhir, makasih. Oke, di psikologi kita mengenal yang namanya locus of control. Locus of control itu adalah kontrol diri kita. Orang yang merasa kontrol dirinya internal itu selalu yakin semua hal dalam kehidupannya secara internal dia mampu untuk bertanggung jawab dan memutuskan. Tapi ada orang-orang yang punya locus of control eksternal. Others control my destiny. Jadi apa yang aku lakukan, tindakan apa yang aku harus ambil itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan konstruk psikologi yang lainnya, ini juga bentuknya spektrum. Jadi bisa bergerak ke internal, bisa bergerak ke eksternal. Ketika dalam kondisi contoh kasus yang tadi Pak Penasihat Hukum mengatakan, yang terjadi adalah dia tidak punya free will dan locus of controlnya eksternal. Karena benar-benar diperintahkan dalam jarak waktu sangat pendek dan kemudian jiwa batinnya tertekan, dia si amigdala otak emosinya membajak otak yang harusnya melakukan analisa. Pada titik itu individu tersebut pasti kehilangan locus of control. Free will-nya kemudian baru bisa bergerak, mulai bergerak lagi dari eksternal, kemudian bergerak menuju ke arah internal, ketika akhirnya perlahan-lahan dikasih waktu untuk menganalisa apa yang terjadi. Tapi kalau ditanya pada titik itu seperti apa free will-nya, sudah jelas pada titik itu dia tidak punya free will dan locus of control-nya ada pada orang lain eksternal. Ketika saat juga diperintah dengan jabatan yang antara langit dan bumi juga. Iya, itu juga salah satu seperti yang tadi berkali-kali saya katakan ya, kalau kita berbicara kondisi psikologi klinis, itu konstruk dan faktor yang terlibat itu bisa banyak. Tapi dari hal-hal yang banyak ini kemudian bekerja sama akhirnya menghasilkan output keluarnya seperti apa. Nah, salah satunya tentu saja juga itu, ada perbedaan strata yang cukup tinggi yang mengakibatkan kecil sekali, kalau nggak mau dikatakan tidak ada, kesempatan untuk menolak atau mengatakan tidak mau. Iya. Kita kembali kepada Richard Eliezer ketika Ali mendampingi sebelum dan sesudah ya, Ali kan mengikuti proses ini. Kemudian ada ketakutan yang tadi disampaikan, kemudian kecenderungannya dia hipomania ya, Iya. tadi disampaikan. Bisa jelaskan terakhir ketika Ali melakukan asesmen kepada Richard Eliezer, hal-hal apa saja yang terupdate atau terlihat dari Richard Eliezer? Iya, secara keseluruhan Richard Eliezer, mohon maaf sebelumnya apakah saya harus menyerahkan hasil asesmennya Pak Majelis Hakim? Ke JPU juga. Jadi secara ilmiah Majelis Hakim asesmennya kita siapkan untuk Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Ke Jaksa. Iya, menjawab pertanyaan yang tadi, kalau kita ngelihat di bagian integrasi hasil tes, terlihat bahwa hasil kecerdasan Richard itu berfungsi rata-rata, berfungsi dengan baik dalam arti bahwa dia mampu sebenarnya untuk mengolah informasi yang diberikan, dia tidak ada kesulitan untuk memahami instruksi dan perintah, dan kemudian dia juga tidak ada kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kemudian tapi dari kecil dia punya kecenderungan untuk patuh dan avoidance konflik seperti yang dari saya katakan, menghindari konflik, cenderung mencari damai yang memang seringkali menyebabkan itu tidak menyelesaikan masalah.
Tapi kemudian karena hubungannya yang cukup baik dengan orang tua, biasanya kondisi-kondisi tersebut terurai karena dia banyak berdiskusi dengan orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi keteguhan spiritualnya dia dalam sisi agama, dan itu terlihat sekali berulang kali ada. Selain itu, profil klinis yang didapatkan melalui asesmen MMPI juga memperlihatkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Richard memiliki gejala yang menjurus ke kendala psikologis tertentu, seperti tadi sudah saya katakan, di mana profil klinis ini menunjukkan ia memiliki kecenderungan hipomania dominan. Kenapa sampai dengan hipomania? Karena ada emosi yang secara mudahnya kita katakan flip. Dari takut yang luar biasa, dia kemudian flip berpindah ke spektrum yang lain, menjadi sangat bersemangat dan berenergi untuk kemudian melakukan sesuatu. Tapi tentu saja karena masalahnya belum selesai, hipomania ini sebenarnya adalah topeng yang di bawahnya adalah kecemasan. Secara umum dia mampu untuk terbuka pada gagasan baru, kecenderungan analisa dan deduktifnya juga baik. Tapi pada beberapa kondisi yang seperti tadi katakan, dia punya kecenderungan untuk patuh pada lingkungan, sehingga dia bisa melupakan sisi analisa dan deduktifnya ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana? Jadi contohnya begini, ketika seorang Richard Eliezer, ini saya coba mencerna ya apa yang disampaikan oleh saudara ahli. Ketika seorang Richard Eliezer ditawarkan minum teh atau kopi, Richard Eliezer ini mau teh, tetapi dia tidak bisa menjelaskan. Itu karena dia tidak bisa memilih. Ya. Apakah itu karena ada kaitan dengan masa lalu dari banyak sekali, ya salah satunya tentunya adalah masa lalu, karakternya dia, pengalamannya dia, kemudian habis itu interaksi sosial dengan lingkungan juga seperti apa, belum lagi mungkin ada kecenderungan merasa minder dan tidak percaya diri, bisa karena sosial ekonomi yang berbeda dari yang lain, jadi cenderung untuk lebih ya udah deh, apa yang ada di depan mata, apa yang terhidang, apa yang disediakan saya ambil, apa yang disuruh, apa yang diperintahkan saya kerjakan. Karena kadang-kadang kondisi seperti itu dari kecil sangat terbiasa dan pada akhirnya itu masih menetap. Ini yang di sini dikasih juga konklusi dan saran, salah satu yang memang harus dirubah dari Richard. Baik. Saya pikir cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan di slide? Tidak ada. Baik.